Dahulu kala, di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda sakti bernama Aji Saka. Ia adalah seorang pengembara bijaksana yang memiliki ilmu pengetahuan luas dan kemampuan luar biasa. Suatu hari, Aji Saka bersama dua muridnya, Dora dan Sembada, pergi mengembara hingga tiba di kerajaan Medang Kamulan yang saat itu diperintah oleh seorang raja bengis bernama Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar adalah raja yang kejam dan gemar memakan daging manusia. Rakyatnya hidup dalam ketakutan, karena setiap hari sang raja meminta korban manusia untuk disantap. Melihat keadaan itu, Aji Saka merasa iba dan ingin menolong rakyat dari penderitaan. Dengan keberanian dan kecerdikannya, Aji Saka menemui raja dan menantangnya dalam sebuah adu kecerdikan. Ia berkata, "Baginda, sebelum engkau memakanku, izinkan aku memberikan hadiah berupa sebidang tanah. Aku hanya meminta tanah seluas sorban yang kupakai ini." Prabu Dewata Cengkar yang serakah dan meremehkan Aji Saka menyetujui permintaan itu. Aji Saka lalu membuka sorbannya dan menyuruh sang raja berdiri di salah satu ujungnya. Namun, ajaib, ketika Aji Saka menarik sorban itu, kain tersebut terus memanjang dan semakin luas. Hingga akhirnya, Prabu Dewata Cengkar terdorong sampai ke tepi laut selatan. Ketika gelombang besar datang, Prabu Dewata Cengkar terjatuh ke laut dan berubah menjadi buaya putih, menghilang dari kerajaan. Sejak saat itu, rakyat Medang Kamulan bebas dari kekejaman sang raja, dan Aji Saka pun dinobatkan sebagai penguasa baru. Sebelum datang ke Medang Kamulan, Aji Saka telah meninggalkan pusaka sakralnya di sebuah tempat dan menitipkannya kepada murid setianya, Sembada. Ia berpesan, "Jaga pusaka ini baik-baik. Jangan berikan kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang memintanya." Setelah menjadi raja, Aji Saka mengutus muridnya yang lain, Dora, untuk mengambil pusaka itu. Namun, ketika Dora tiba di tempat Sembada, terjadi masalah besar. Sembada menolak memberikan pusaka itu karena ia berpegang teguh pada perintah Aji Saka. Dora pun bersikeras bahwa ia dikirim langsung oleh Aji Saka. Karena sama-sama patuh dan setia, keduanya akhirnya bertarung sengit. Sayangnya, mereka saling membunuh dan tewas di tempat. Ketika Aji Saka tiba dan mengetahui tragedi itu, ia merasa sangat sedih dan menyesal. Untuk mengenang kedua muridnya yang setia, Aji Saka menciptakan aksara Jawa yang terdiri dari 20 huruf. Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Magabathanga. Aksara ini melambangkan kisah Dora dan Sembada. Hana Caraka, ada 2 utusan. Data Sawala, mereka berselisih. Pada jayanya, sama kuatnya. Magabathanga, keduanya gugur. Legenda Aji Saka bukan hanya menceritakan keberanian seorang pahlawan dalam membebaskan rakyat dari penindasan, tetapi juga mengajarkan nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan akibat tragis dari kesalahpahaman. Kisah ini juga menjadi asal mula aksara Jawa yang masih digunakan hingga kini. Legenda ini adalah salah satu cerita yang paling terkenal dalam budaya Jawa. Semoga kisahnya menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga. Bagi teman-teman yang ingin request mau cerita apa lagi, komen di kolom komentar ya.